Pemirsa, ketemu lagi dengan channel suyanto.id. Ini channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang atau minta tausiah medis dari Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dan tentu saja klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video mengenai tausiah untuk sehat holistik dari beliau. Saat sekarang ini kita sudah berada di episode 105. Nah, episode terdahulu bisa saudara ikuti dengan klik judul, ada tanda panah ke bawah, itu kalau diklik maka akan, kalau bahasa Indonesia versinya lagi, kemudian kalau bahasa Inggris more, diklik more, itu semua judul akan muncul, cari tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan Anda semua. Nah, YouTube ini, video ini bisa muncul di gadget Anda berkat sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Beliau ada di Ngawi, Kabupaten Ngawi, sebagai guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, kita sapa dulu narasumber luar biasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dok. Kita ini kan pasti tua. Walaupun tua itu pasti. Menjadi bijaksana itu pilihan katanya. Alhamdulillah. Nah, gimana dok? Supaya kita itu tuanya itu nggak cepet-cepet. Jadi kan ada, ini ngomong fisik ya. Kan ada ilmu-ilmu yang disebut bagaimana kita bisa memiliki anti aging strategi. Bagaimana dok supaya kita tidak cepat tua fisiknya. Iya, Itu ada ilmunya kan dok? Gimana dok? baik. Jadi Prof, sebetulnya yang kita butuhkan ke depan Prof, kita harus memiliki pengetahuan yang jelas ya. Jadi Iya. sifat dasar manusia itu kan yang kita kenal selama ini seperti battle itu. Jadi senantiasa berperang terus ya. Jadi kalau kita sederhanakan dengan istilah rest and digest ya. Oh, ya. Jadi tubuh manusia ini memang perlu istirahat, di samping juga tidak pernah lepas dari intake ataupun asupan-asupan bahan makanan. Dan yang kedua beraktivitas ya. Hmm. Beraktivitas, Bro. Jadi Ya. kalau sudah tidur kan bangun. Hmm. Nah, ini yang sering kali kita lengah Ya. bahwa secara pengetahuan itu diberi label fight and flight. Hmm. Jadi Ya. kalau tidak menyerang, lari ketakutan. Ya. Jadi dengan demikian, Prof, sebetulnya kita harus menyadari tidur itu berbaring sudah terlalu lama. Hmm. Bangun ya kalau duduk jangan terlalu lama, Prof. Ya. Ya. Ya, cukuplah 1 jam, kemudian Ya. nanti berganti posisi, kemudian duduk lagi. Nah, sebetulnya proses menua itu kan antara rest and digest dan fight or flight itu kan tidak imbang itu, Prof. Oke. Jadi Ya. lebih banyak ke arah fight or flight-nya Hmm. sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan jaringan, Prof. Ya. Hmm. Dan Ya. yang paling menarik, bertambah usia, istirahatnya juga tidak mudah loh, Prof. Ya, betul. Ya. 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 Yang baru tidur sebentar sudah terbangun lagi. Padahal tubuh ini kan perlu, kalau istilahnya Prof itu kan recuperation. Ya. Hmm. Recuperation atau resolution atau restoration gitu. Jadi ini harus imbang. Nah, keterbatasan ilmu kedokteran Prof dari dulu sampai sekarang itu hanya melihat dengan cara simplifikasi, penyederhanaan dua kekuatan yang terus-menerus berhadapan gitu. Ya. Yang satu itu mengistirahatkan, yang satu Kerja. membangun. Y. Hmm. Nah, sehingga kita perlu, Prof, satu konsep yang jelas bahwa di antara keduanya itu ada penengahnya loh itu. Ya. Ya.
penengah itu artinya penyeimbang. Hmm. Tetapi yang menarik, Prof, itu justru yang berperan untuk menekan fight or flight. Itu yang kita namakan saraf sosial, Prof. Ya, 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 saraf sosial ya. Saraf sosial ini pun istilah yang baru kita kenal, Prof. Dulu Oke. kita tidak kenal itu. Yang namanya sosial nervous Ya. system. Nah, Nika, Prof. Jadi Prof. Suyanto ini dengan bincang-bincang semacam ini sebetulnya sedang mengaktifkan social nervous system Hmm. sehingga nanti saraf stresnya itu bisa ditekan. Hmm. Ya. Jadi Dok, kapan seperti dok? itu. Kita untuk apa? Ya kita tidak melawan aging ya. Paling tidak itu ya kita jangan terlalu cepat. Dan itu Yes. dimulai kapan? Dimulai kapan dok? Atau setelah tua seperti saya umur 70 ini atau mungkin pola hidup sejak usia 40 itu kalau dimulai ada keseimbangan itu mungkin lebih bagus. Tapi nyatanya ketika kita umur 40 dok, kita itu kan wah kita menghajar tubuh sampai lembur-lembur sampai jam 2 pekerjaan saking seneng-senengnya laris-larisnya pekerjaan kita diminta orang. Gimana dok itu dok? Jadi saya kira kita konsisten, Prof, dengan apa yang sudah banyak disampaikan para bijak, ya, yang sangat paham tentang kehidupan. Ya. Jadi ada satu istilah, the past is the key for the future. Hmm. Ya. Sebetulnya sejak awal itu sudah non Bro, sudah mulai terbelah loh kehidupan umat manusia itu. Ada yang proses penurunannya cepat, ada yang lambat. Dan dalam kesempatan ini kami merasa diuntungkan bertemu dengan Prof. Suyanto yang tidak pernah mengabaikan untuk memelihara kesehatan fisik, Prof. Ya. Gitu. Hmm. Karena apa, Prof? Siapapun yang sudah mencapai usia 65 tahun, Prof. Ya. Kita maaf, Prof. Itu sudah tidak ada lagi tabel untuk mengukur berapa besar physical work capacity-nya, Hmm. kemampuan fisiknya. Jadi kan sebenarnya kita bisa mengukur itu dengan tinggi berapa, Ya. berat berapa, usia berapa. Jadi sekali lagi, Prof, itu bisa kita apa istilahnya kita buat angka-angkanya, Prof. Hmm. Jadi ada tabelnya itu. Dan maaf, Prof, di Indonesia ini agak kurang terkenal ini karena kita lebih cenderung membicarakan hal-hal yang bersifat politis daripada yang ragawi. Tapi nanti kalau sudah, loh saya kok sekarang kok gampang kesel, gampang capek. Lah ini Prof kan bisa misalnya itu ada Ya. negatif fatigue, ada positif fatigue. Ya. 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 Ternyata, Prof, kalau tubuh kita ini diolah dengan baik, ini bisa mencapai usia sampai 120 tahun loh, Prof. Ya. Sampai Allah mengingatkan loh, wa makana li nafsin antamuta illa biiznillahi kitabamu ajala. Jadi kematian itu sendiri bahkan Allah mengingatkan loh, Hmm. harus melalui izin saya. Ya. 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 Dengan pengetahuan ini kita bisa belajar terus, Prof, bagaimana to preserve, Hmm. untuk mengawetkan tubuh kita supaya tidak mudah sakit, mengatakan. Ya. Ya. Jadi kalau sudah tua itu karena hidupnya balance itu yang lebih baik jam 9 tidur aja dok. Nanti bangun Ya, jam 3 sholat tahajud itu kan balance-nya. Tapi ya. kadang itu nggak gampang dok. Saya itu seringnya aja begadang juga sampai jam 12 malam baru tidur. Oh, iya, Nah, iya. gimana itu dok? Betul nggak? Non, Tidur non saya, awal Prof. itu Jadi penting. ini perlu dukungan fisik, Prof. Nah, seperti saya matur tadi, kalau sudah usia 65 tahun, ya, kita tidak lagi bisa mengandalkan anggota gerak sepenuhnya loh, Prof. Ya. Ya, tetapi kita harus positive thinking betapa pemelihara tubuh kita itu wilayahnya di leher dan kepala loh, Prof. Oh ya. Ya, jadi saya kira, Prof, kita harus mulai aware ada yang kita namakan social nervous system. Ya. Secara konsisten. Di Ya. situ kabelnya itu jumlahnya 5 loh, Prof. Oh ya ya. Nanti kalau kita ringkes menjadi fungsional untuk vocalization, Hmm. breathing, dan juga posture. Nah, Konsisten. tadi Prof sudah mengingatkan loh ya, Hmm. bangun malam, sholat, itu kan wilayah posture itu, Prof. Ya.
ya, jadi gerak-gerik tubuh sehingga nanti balance itu akan betul-betul bisa diperoleh. Jadi kita yang penting memberi saluran kabel listrik 5 itu supaya bisa bekerja secara baik sehingga ada homeostatis, Dok. Persis, Bro. Persis. Itu yang kita namakan vagal break, ya. Karena tubuh manusia itu cenderung untuk membongkar, membongkar, merusak, merusak. Yang sebetulnya cita-citanya bagus, Prof, untuk menyediakan energi. Oh. Tapi kalau itu berlebihan, itu ya nanti asam uratnya jadi naik, gitu, Prof. Kolesterolnya jadi naik, tensinya jadi naik. Itu sebetulnya konsekuensi logis dari kurangnya pengendalian atau kita namakan vagal break. Nah, Oke. Jadi rem itu, Dok, rem ya. rem, rem, ya. Jadi yang rem itu berarti harus dalam otak kita. Kita harus menyayangi diri kita sendiri, tidak boleh menzolimi diri kita. Betul nggak, Dok? Persis, Bro. Jadi itu secara substrat biologis, Bro, itu kan ada serabut saraf yang fungsinya untuk ngerem fight or flight tadi, Bro. Menyerang atau lari ketakutan, ya. Dan itu dibantu oleh kabel-kabel lain yang bisa kita latih dengan cara vocalization itu tadi, Bro. Oh. Ya. Jadi kita mulailah bicara dengan tutur kata yang santun, ya. Jadi tidak semua yang terlintas di hati itu diekspresikan. Nah, ini berarti remnya blong, Prof. Nah, Ya, iya. remnya blong itu. Ya, kalau itu dampak ikutannya parah, Dok. Misalnya setiap ada di hati diungkapkan sehingga menyakiti orang, sehingga orang mengadakan perlawanan itu kan malah parah terhadap tubuh kita sendiri sebetulnya. Betul, Prof. Maka kita usulkan, Prof, nggih. Jadi bagaimanalah antar individu itu membangun co-regulation, Prof. Bukan Koreksi. konflik, Hmm. gitu. Sehingga kita nanti sehat berjamaah gitu loh, Prof. Ya itu artinya terjadi pemahaman bersama terhadap Yes. kebaikan, apa yang boleh, apa yang tidak. Saya kira mungkin begitu, Dok, ya. Persis, Prof. Ya makanya Persis. ada nyanyian Wong Kang Soleh Kumpulono segala macam itu kali, Dok. Betul, betul, Prof. Nggih. Ya. Dan menurut saya menangkap dalam bentuk komunikasi, nggih, Prof, dengan kami ini kan dalam menyampaikan suatu komen itu kan cenderung membuat pihak Hmm. bicara itu kan semangat gitu loh, Prof. Oke, oke. Jadi jangan malah ngelokro atau apa itu shutdown, ya. Ada. Wah, Baik. nanti mudah-mudahan yang nonton video ini semangat untuk membangun dirinya sehingga bisa mengatasi aging ya, penuaan itu. Bukan Persis. malah, wah sudahlah, memang sudah tua, sudah saatnya mambu tanah, bukan begitu, Dok, ya. Boten, boten Pak. Ya, oke lah. Oke lah, Dok, saya kira tausiahnya sudah sangat jelas. Insya Allah mudah-mudahan para lansia sehat walafiat di masa tua dan wajahnya kemilau akibat dari bisa mengendalikan Alhamdulillah. berbagai macam emosi yang itu merugikan diri kita sendiri. Terima kasih, Dok, atas tausiahnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.